Oke, teman-teman, lagi hangat-hangatnya soal boykot-boykot, teman-teman. Mmm, Rasa lucu aja ya yang, untuk, orang-orang yang menyerukan boykot-boykot ini. Gua nggak pernah membenarkan pembunuhan itu, gua nggak pernah membenarkan pembantaian, Israel terhadap Palestina. Gua nggak bela Palestina, nggak bela Israel. Gua tahu dua-duanya juga punya alasan, mmm, untuk mempertahankan tanahnya masing-masing. Tapi untuk kita dalam negeri ini, mmm, untuk memboikot suatu produk sebenarnya negara kita itu, orang-orang kita dalam Indonesia ini itu nggak siap. Karena kita negara dengan, kita negara importir terbesar kedua setelah India. Jadi, negara kita itu nggak bisa buat apa-apa tanpa negara luar. Intinya itu, kita tuh nggak bisa memproduksi sendiri barang-barang yang kita sebenarnya butuh tiap hari gitu loh. Contoh pertama, gue kasih contoh untuk kalian yang suruh-suruh boykot. Ketika kalian dalam kehidupan sehari-hari pasti kalian itu pagi-pagi diawali dengan tidur ya, bangun tidur. Kalian itu pasti tidur di kasur, pasti tidur di kasur. Dan kasur itu terbuat dari kapas, linen, selimut kan, bantal kan, terbuat dari kapas, wol, sama linen dan barang-barang ini itu impor semua. Nggak ada nggak ada di Indonesia yang bisa produksi itu gitu loh. Ada tapi ya untuk dia jadi bahan bantal ada pabriknya gitu loh. Untuk dia jadi selimut ada pabriknya. Dan untuk wol sendiri itu negara kita itu paling banyak impor dari Australia. Ya kalian tahu lah kalau Australia itu pandangan politiknya tentang Palestina itu kayak apa ya. Itu pertama. Yang kedua kapas. Ini soal kalian bangun pagi ya, bangun dari kasur. Kasur itu terbuat dari apa, bantalnya, selimutnya terbuat dari apa. Nah, kedua kapas. Kapas ini kita itu paling banyak impor itu juga dari Australia. Oke. Jadi bangun pagi pun kita udah nggak bisa terhindar dari yang namanya boykot gitu loh. Mungkin ada juga linen, tapi linen itu, tidak terlalu banyak konsumsinya dan linen itu, kita paling banyak data yang saya dapatkan di Google itu kita impor dari Korea Selatan. Ya Korea Selatan itu adem ayem aja soal, geopolitik ini, gitu loh. Dan sehabis bangun, biasanya kita itu lihat handphone. Lihat, handphone dan handphone buatan Indonesia belum ada yang merajai pasar dalam negeri, nggak ada. Otomatis handphone itu ya dari luar. Ya kalau kalian pakai Xiaomi buatan Cina yang Cina, secara terang-menerang, bela Palestina, ya kalian bisa pakai Xiaomi. Ada juga handphone-handphone, buatan Cina lain, ya kalian bisa pakai. Tapi kebanyakan kita itu Samsung, itu Korea, masih bisa lah. Tapi kalau kalian pakai iPhone, pakai apa semua, itu ya lu tahu produk dari mana kan. Tapi mau dia HP Cina, mau dia HP Korea, mau dia handphone dari Amerika, semuanya itu pasti install WA, WhatsApp, Instagram, Facebook. Ya kecuali kalian tok aja main TikTok gitu loh, buatan Cina juga itu. Nah, itu tahap kedua bahwa kita itu nggak bisa boykot, nggak mampu boykot gitu loh. Karena penting banget tuh bangun pagi cek WA itu pasti karena kalau kerjaan apa semua itu semuanya di WA. Iya, habis itu, mungkin Telegram ya, kalau kalau kalian yang seruin-seruin boykot, Telegram itu it's okay, karena Telegram kalau aku nggak salah itu penemunya itu orang Rusia, dan Rusia ya lu tahu dia bela siapa di antara Palestina sama Israel. Dan yang kedua, yang ketiga ya, tadi kan pas bangun kalian, bahan-bahan tempat tidur itu saya bilang, dan yang kedua kalian handphone sama media sosial, dan yang ketiga itu pasti ketika kalian bangun itu main handphone, setelah itu kalian pasti mandi pagi, bersih-bersih badan lah intinya. Dan negara kita nggak bisa memproduksi atau tidak bisa merajai
produk negara kita itu yang untuk bersih-bersih badan itu tidak bisa merajai pasar lagi gitu loh. Karena harganya, cost produksi kita itu mahal gitu loh. Contoh, banyak orang yang gua sempat ngomong sama beberapa orang bahwa, "Kalau lu biasa pakai Pepsodent, pindah ke Ciptadent, Ciptadent Bengkulu ya." Lu nggak banyak baca berarti kalau lu bilang, pindah Ciptadent gitu loh. Ciptadent itu yang punya Unilever gitu loh. Pasti kalian sikat gigi dulu kan, kalian pakai pasta gigi ya banyak yang bilang yang panas-panas boykot ini banyak yang bilang pakai Ciptadent dong. Ya Ciptadent itu punya Unilever. Dan yang kalian tahu, penemu sikat gigi itu orang Yahudi. Orang Yahudi yang namanya itu William Addis. Dia berkebangsaan Inggris kalau nggak salah ya. Kalian bisa lihat di Google, cari di Google itu William Addis. William Addis itu penemu sikat gigi. Dia orang Yahudi berkebangsaan Inggris, Inggris Raya. Jadi lagi-lagi kita nggak bisa dalam sikat gigi ini kita nggak bisa boykot lah, nggak bisa, nggak bisa kecuali mau gigi lo kuning ya terserah lo gitu loh. Habis itu kita mandi, mandi itu gua nggak di endorse ya, gua nggak di endorse. Tapi kalau sabun mandi banyak produk yang Indonesia banget. Sampai bahan bakunya Indonesia banget, pabriknya di Indonesia, yang punya orang Indonesia itu banyak, banyak. Tapi gua mau kasih satu produk yang gua lupa ya, tapi itu pernah gua pakai, tapi harganya mahal. Vimala apa ya? Dan gua tahu itu pernah di TikTok tuh banyak orang yang saranin untuk menghaluskan kulit ya, gitu-gitu. Vimala kalau nggak salah, itu produk asli Indonesia. Tapi harganya 40.000, 46.000 kalau nggak salah. Plus ongkir itu saya bayar kira-kira 100.000 kalau nggak salah. Vimala ini sabun cair. Nah, kalau lu biasa pakai Lifebuoy 5.000 untuk 1 bulan lu mandi, ketika lu pakai Vimala itu sabun cair yang cuma seminggu habis, harga 40.000, lu otomatis itu berasa mahal. Iya kan? Dan untuk sabun mandi. Dan untuk sampo, nggak ada sampo-sampo yang real buatan Indonesia, belum ada. Kalau kalian cari di Google, informasiin ke gue kalau ada, dan kita lihat apakah itu asli Indonesia atau enggak gitu loh. Jadi untuk sabun ada. Yang gue tahu selama ini yang produk memang lokal itu Vimala itu. Tapi untuk sampo, sikat gigi, pasta gigi ya itu produk Yahudi semua, produk Prosioni semua gitu loh. Ya seperti yang kalian bilang mau boykot nggak bisa. Kita tuh tiap hari pakai gitu loh. Kecuali lu nggak mau mandi, lu nggak sikat gigi, gigi lu kuning ya terserah lu gitu loh. Setelah mandi lu pasti kembali lagi, lu pasti pakai kain lagi, handuk kan. Dan handuk ini orang Indonesia, bangsa kita nggak mampu, sekali lagi nggak mampu produksi bahan tekstil itu 100% kita yang produksi, nggak mampu gitu loh. Lagi-lagi handuk ini terbuat dari kapas lagi, berasal dari kapas lagi dari Australia gitu loh. Dan itu baru di pagi hari gitu loh. Itu baru di pagi hari.